Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and tepatnya di rumah bolong tersebut. Ikuti penjelasannya. Sebelum masuk ke rumah bolong tersebut, alangkah baiknya Bapak menjelaskan bahwa sebelum masuk ke rumah bolong tersebut ada goa nakku, yang dimana goa ini terdapat penjaga, yakni Pangulu Pitu nakku. Baik, disimak ya nakku ya. Terima kasih. Itu Pangulu Pitu. turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder. Dan ini dia. Dan ini dia nakku, Dan inilah yang dinamakan Pangulu Pitu itu. Pangulu Pintu nakku. Jelaskan Pak, tolong Pak. Jadi Pangulu Pitu ini adalah penjaga kerajaan ini. Jadi kalau ada dulu masuk ke sini harus melapor dulu ke Pangulu Pitu. Ya. Oke, nakku, inilah dia patung Pangulu Pintu tadi. Baik nakku, setelah kita keluar dari gua tersebut, sekarang kita udah memasuki rumah adat atau rumah bolon yang ada di pematang purba tersebut. Selanjutnya kita berada di Jambu Junga. Ada Jambu Junga ini nakku, pertama kali kita keluar dari pintu atau goa yang telah udah di Bapak jelaskan pertama tadi. Selanjutnya Jambu Junga ini akan dijelaskan oleh Bapak Sarmalim tersebut. Jadi Jambu Junga ini adalah tempat tinggalnya Panglima Raja. Jadi di sini tempat tinggal dia bersama keluarganya. Panglima Raja ini adalah khusus Panglima perang kerajaan. Baik Pak, sebelumnya Pak, ini kan Jambu Junga seperti yang Bapak tadi tempat apanya raja pertama kali? Tempat tinggal pertama kali. Oke Pak, itu untuk mengantisipasi dalam pemerintahan penjajahan siapa Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Pas masa penjajahan Belanda sama penjajahan antar kerajaan dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Penjelasan dari Jambu Junga mantap. Baik, nah, setelah kita dari Balai Junga, selanjutnya kita ke Balai Butu nakku. Balai Butu ini adalah satu bangunan yang kedua pertama kita keluar dari gua tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Sarmalim tersebut. Simak ya nakku. Jadi terima kasih. Balai Butu ini adalah tempat prajurit. Tempat prajurit raja sama tempat di mana melapornya tamu-tamu raja dulu. Jadi kalau boleh dibilang sekarang ini adalah pos penjagaan kerajaan sama tempat prajurit raja.
nakku, setelah kita ke Balai Butu, yang dimana tadi terdapat sejumlah prajurit dan raja-raja tempat mereka untuk pos jaga mereka. Untuk apa itu Pak tujuannya? Tujuannya untuk menghadapi serangan-serangan baik dari penjajahan ataupun raja-raja lainnya nakku. Baik, setelah bangunan kedua yakni Balai Butu nak, sekarang kita menuju ke bangunan ketiga yakni Losung. Inilah Losung tadi nakku. Losung ini akan dijelaskan oleh Bapak Sarmalim kembali, yakni bangunan ketiga yang pertama kita jumpai setelah dari goa tersebut. Jadi kita sudah berada di Losung. Jadi Losung ini adalah tempat menumbuk padi pada zaman dulu. Karena zaman dulu belum ada mesin penggiling padi. Jadi sila keluarga kerajaan berserta rakyat-rakyatnya menumbuk padi. Jadi pada zaman dulu, jadi di Losung ini ada terdapat 24 Losung. Baik Pak, seperti yang Bapak bilang tadi Pak, bahwa di Losung ini tadi yang terpilih itu wanita atau laki-laki Pak untuk mengerjakan menumbuk padi yang disuruh langsung oleh raja tersebut Pak. Jadi pekerja zaman dulu itu ya itu anak-anak gadis dari sekitar wilayah kerajaan ini. Jadi wanita-wanita itulah yang menumbuk padi di sini. Baik Pak, setelah itu Pak, ada lagi pertanyaan Pak. Kan seperti Bapak bilang tadi, anak-anak gadis yang disuruh langsung oleh raja tersebut. Anak gadis itu tujuannya Pak, bagaimana Pak? Apakah itu langsung dipilih raja atau masyarakat langsung Pak? Ya, jadi anak-anak gadis ini datang dengan hatinya sendiri ke sini. Memang ada pemberitahuan dari keluarga kerajaan siapa yang mau menunggu padi di sini ke sekitar wilayah sini. Jadi nanti apabila ada yang cocok dilihat mata raja, cantik atau pekerjaannya yang dia menumbuk padi bagus, akan dijadikan selirnya, istrinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mantap. Setelah penjelasan tadi, yakni dari Losung tadi yang dimana para selir-selir wanita yang dipilih raja tadi untuk dijadikan atau dipekerjakan sebagai penumbuk padi, kita menuju bangunan selanjutnya yakni Pantangan Raja. Disimak ya anakku ya. Sejarah itu unik loh. Ya, jadi bangunan ini bernama Pantangan Raja. Jadi Pantangan Raja ini adalah artinya pantang selain raja duduk di sini dulu. Jadi hanya raja yang boleh duduk di sini dulu. Jadi dia di sini untuk memantau rakyatnya. Atau lagi yang kita balik tadi di Losung sana menumbuk padi, atau masyarakatnya lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan atau memantau prajurit-prajuritnya, di sila dia duduk. Oke Pak, seperti yang Bapak bilang tadi Pak, Pantangan Raja ini hanya raja yang boleh duduk di sini. Seandainya Pak, saya bertanya Pak, mana tahu kan Pak, saya salah, tolong diklarifikasi kembali Pak. Apabila ada rakyat yang duduk di tempat Pantangan Raja ini, bagaimana Pak? Apa hukuman yang diberikan oleh raja tersebut Pak? Kalau itu udah pasti tidak boleh, dan juga masyarakat tidak akan berani, soalnya ini sudah dijaga oleh prajurit. Baik Pak, terima kasih. Seperti halnya tadi Pantangan Raja, yang dimana Pantangan Raja tadi ini adalah tempat raja dimana dia hanya raja aja yang boleh duduk di sana, singgasana istilahnya nakku. Nggak boleh prajurit ataupun selir yang lain yang duduk di sini. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa melihat atau istilah sekarang kinerjanya rakyatnya itu bisa dilihatnya langsung. Baik nakku, selanjutnya kita menuju bangunan Pantangan Puah Bolon. Disimak ya nakku. Setelah kita dari Pantangan Raja tadi, jadi sini adalah Pantangan Puang Bolon. Jadi Pantangan Puang Bolon ini tempat permaisuri beristirahat, atau lagi dijandani, atau lagi dia membuat kerajinan bertenun, atau lagi makan siri. Di sini dia waktu siang hari.
Ya dia tidak boleh diganggu oleh orang lain. Jadi kenapa dibuat ini tertutup? Karena dia seorang wanita. Jadi wanita itu duduknya dia agak ada yang sembarangan atau gimana. Jadi pada zaman dulu rakyat-rakyat laki-laki tidak boleh memandang ke hadapan Puang Bolon atau permaisuri. Jadi dia harus jalan duduk tunduk. Nah, tidak boleh dipandang. Kalau dia memandang istri raja, dia akan dihukum. Akan dihukum cambuk. Berarti itulah istilahnya hukuman dari sang raja tadi ya Pak ya? Nah, Oke baik Pak, mantap Pak. Terima kasih Pak. In us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Baik nakku, setelah kita dari pantangan Puan Bolon tadi, yang dimana tempat permaisuri atau ratu dari sang raja tersebut, tujuannya dibuat tadi mengapa tertutup agar prajurit ataupun rakyat tidak boleh melihat langsung ke bangunan tersebut. Mengapa demikian Pak? Alasannya karena pada zaman dulu nak, prajurit ataupun rakyat harus tunduk melewati sang raja ataupun permaisurinya nak. Selanjutnya masuk kita Balai Bolon. Balai Bolon ini nakku, di sini nanti akan dilanjutkan langsung atau dijelaskan langsung oleh Bapak Sarmalim tersebut. Simak nakku, Balai Bolon. ya, jadi bangunan ini adalah bangunan Balai Bolon. Balai Bolon ini adalah tempat rapat sama pengadilan zaman dulu. Jadi apabila ada yang perlu dibicarakan oleh raja sama rakyat sama panglimanya, disinilah bertempat di Balai Bolon ini. Sama kalau ada yang bersalah di kerajaan ini, akan di sini dihukum dia. Akan di sini dia dihukum. Oke Pak, kira-kira bagaimana dan apa hukuman yang diberikan sang raja Pak? Ya, hukuman sang raja dulu berbagai macam. Ada hukum pacung, ada hukuman dia dikurung, ada hukum cambuk. Itu apabila melanggar hukuman yang bagaimana sih Pak sampai dihukum pancung? Ya, kalau dia istilahnya melanggar peraturan di kerajaan ini atau menyampaikan atau menjadi mata-mata di kerajaan ini. Baik Pak, terima kasih Pak Sarmalim. Tadi udah kamu dengar penjelasan Bapak Sarmalim Pematang Purba tadi, Sarmalim Purba tadi, yang dimana bangunan Balai Bolon ini adalah tempat di mana bangunan ini dijadikan sebagai tempat hukuman bagi siapa saja rakyat ataupun prajurit yang melakukan atau melanggar aturan-aturan atau perintah dari sang raja tersebut. Hukumannya seperti apa saja? Seperti yang udah dijelaskan Bapak tadi, pancung boleh, hukum kurung boleh nakku. Jadi raja dulu itulah dia efeknya atau dampaknya bagi siapa aja rakyat yang melakukan kesalahan terhadap raja tersebut. Selanjutnya nakku, kita ke Balai Jambur. Ini adalah bangunan yang dimana setelah kita habis dari Balai Bolon tersebut. Disimak penjelasannya nakku ya. Jambur. Ya. Jadi bangunan ini bernama Jambur. Jadi kalau Jambur ini adalah tempat tamu-tamu raja. Jadi kalau ada tamu raja dari kerajaan lain yang mau berkunjung atau silaturahmi, dia akan menginap di sini kalau pulang ke kerajaannya. Jadi di bawah ini ada terdapat bangunan juga yang dari sebelah kiri ini kita, sebelah kanan ini kita apa? Jadi di bawah ini dulu tempat kuda raja. Seperti Bapak bilang tadi Pak, tempat tamu atau raja yang lain datang ke sini, mereka menginap karena nggak sempat pulang, mereka menginap di atas. Seperti Bapak jelaskan tadi, ada tempat kuda di bawah bangunan tersebut. Apakah kuda tersebut hanya khusus untuk raja atau raja yang lain yang datang bisa dimasukkan kudanya ke dalam Pak? Maaf Pak, terima kasih. Jadi sini adalah tempat khusus kuda-kuda raja. Jadi kuda raja sama kuda panglimanya. Jadi di sini dulu dia ditempatkan. Baik Pak, terima kasih.
nakku, setelah kamu mendengar penjelasan dari Bapak Sarmalin Purba tadi, yakni Jambur. Nah, Jambur ini adalah tempat di mana para tamu raja tersebut, yakni raja yang dari lain datang ke sini singgah. Mereka kalau nggak sempat pulang nakku, menginap tepatnya di atas tersebut. Akan tetapi bangunan yang di bawah ini adalah tempat di mana alat transportasi dulu nak, nggak ada mobil, nggak ada kereta ataupun yang lainnya. Akan tetapi mereka menggunakan kuda. Kuda tersebut ya akan dibuat atau dimasukkan ke dalam gedung tepatnya di bawah tersebut nakku. Baik nakku, setelah kita memahami Jambur yakni tempat di mana para tamu raja menginap apabila tidak sempat pulang ke kerajaan mereka. Selanjutnya masuk kita Rumah Bolon. Oke nakku, disimak penjelasannya nakku ya. Yuk masuk kita Rumah Bolon, bangunan terakhir yang akan kita bahas, akan dijelaskan oleh Bapak Sarmalin. Jadi Rumah Bolon ini adalah rumah utama kerajaan ini. Ya, di sini dulu istananya. Jadi dalam Rumah Bolon ini tempat tinggal raja sama permaisurinya sama seni-seninya. Yang menjadi pertanyaan Pak, Rumah Bolon itu apa sih artinya Pak? Bolon itu tolong dijelaskan Pak. Jadi Rumah Bolon ini artinya rumah besar. Bolon itu adalah besar dalam bahasa Indonesianya atau panjang. Baik Pak, berarti Rumah Bolon ini adalah tempat di mana raja, selir dan istrinya. Baik guys, sampai di sini penjelasan yang diberikan oleh Bapak Sarmalin Purba. Bapak ini adalah seorang guide wisata di Rumah Bolon tersebut. Apabila kamu ingin penasaran apa aja sih alat-alat atau bangunan-bangunan serta raja-raja yang ada di Rumah Bolon ini, tunggu video selanjutnya anakku ya. Atau boleh kita nanti langsung menceritakan raja yang pertama sampai raja yang ke-14 nakku. Itu adalah salah satu patung Raja Purba yang ke-14. Tunggu konten selanjutnya nakku ya. Ini adalah salah satu bab 5 materi kita tentang apa, mengapa, di mana, bagaimana asal-usul dari suatu bangunan atau peninggalan sejarah sesuai dengan aslinya. Sampai di sini nakku. Salam sehat selalu. Salam jas merah. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.